Ketika semua orang sibuk membahas masalah corona dan melakukan aktivitas di rumah saja, seorang gadis yang merupakan anak dari seorang pengusaha kaya di kota itu adalah satu-satunya pewaris tunggal dari semua harta kekayaan orang tuanya. Gadis ini diam-diam mencintai seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan orang tuanya. Begitupun juga, lelaki tersebut sangat mencintai sang gadis, anak pemilik perusahaan di mana tempat dia bekerja. Lambat laun, sang orang tua pun mengetahui hubungan asmara antara putri sematawayangnya dengan salah satu buruh di perusahaannya itu. Jelas saja, sang orang tua tak merestui hubungan mereka. Hanya karena perbedaan faktor ekonomi lah yang menjadi sebab-sebabnya. Dengan alasan tidak selevel lah, tidak sepadan. Sang gadis adalah calon dokter dan anak tunggal pengusaha, sedangkan sang pemuda hanya buruh, tidak tamat sekolah, dan anak orang susah. Namun, inilah cinta, bagaikan Romeo dan Juliet. Sudah beberapa kali putrinya meminta dan memohon agar orang tuanya merestui hubungan cinta mereka. Tetapi, sang ayah tetap bersikukuh dengan keputusannya, hingga sang ayah mengancam akan memecat lelaki tersebut dari pekerjaannya apabila sang lelaki tersebut tidak memutuskan hubungan asmara dengan putrinya. Namun, keputusan sang ayah tidak memudarkan cinta mereka. Mereka berdua tetap berkomitmen untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi. Bahkan mereka berencana untuk kawin lari. Dan akhirnya, sang gadis itu pun pergi meninggalkan rumah bersama lelaki itu. Meskipun sang gadis tahu kehidupannya akan sengsara, namun itu tak menghalangi niatnya untuk pergi dari rumah bersama lelaki yang ia cintai. Sang ayah mulai kebingungan mencari di mana keberadaan putrinya itu, hingga dia mulai menyadari apa yang telah dilakukannya selama ini telah melukai hati putrinya. Sang ayah pun segera menulis permintaan maafnya di beberapa media dan surat kabar. "Anakku sayang, maafkan ayah, nak. Ayah tahu cinta kalian tak dapat dipisahkan. Pulanglah, nak. Ayah merestui hubungan kalian." Hingga akhirnya isi permintaan maaf itu terbaca oleh sang gadis. Dan dia pun segera pulang menemui sang ayah ditemani oleh lelaki tersebut. Tentunya kedatangan mereka itu disambut dengan meriah dan tangan terbuka oleh keluarga sang gadis. Hari berganti hari, persiapan pernikahan mereka pun hampir rampung semua. Hari ini, kedua pasangan calon pengantin telah berada di sebuah toko butik untuk fitting baju pengantin mereka. Ketika sang gadis tengah asyik mencoba gaun pengantinnya, sang lelaki kekasihnya berpamitan untuk membeli minuman di sebuah toko yang terletak di seberang jalan. Ketika lelaki ini sedang menyeberang, tanpa diduga sebuah mobil Innova dengan kecepatan tinggi menabraknya. Pemuda itu terpental jauh hingga beberapa meter. Sang gadis yang melihat kejadian tersebut segera berlari ke arah pemuda itu. Namun naas, pemuda tersebut langsung meninggal di tempat. Darah sang pemuda itu terus mengalir keluar membasahi gaun putih pengantin sang gadis, hingga akhirnya sang gadis tidak sadarkan diri. Besoknya, jenazah pemuda itu baru dimakamkan. Pada malamnya setelah pemakaman usai, ibu sang gadis bermimpi didatangi seorang nenek tua dan menyuruh untuk segera membersihkan noda darah sang pemuda yang ada di gaun putih pengantin sang gadis. Namun sang ibu malah mengabaikannya.
Hingga malam kedua setelah pemakaman, giliran sang ayah yang bermimpi didatangi nenek tua untuk membersihkan noda darah tersebut. Karena merasa ada keganjilan, akhirnya mereka pun mencoba menghilangkan noda darah tersebut. Namun, hingga hari ke-6, darah itu tak juga menghilang dari gaun putih pengantin sang gadis, walaupun segala usaha telah dilakukan. Malamnya, sang gadis ini pun bermimpi didatangi sang nenek tua. Di dalam mimpinya, nenek tua itu mengancam akan membunuh sang gadis apabila sampai hari ke-7, noda darah yang ada di gaun putih pengantin itu tak juga menghilang. Sampailah hari ke-7 pemakaman sang pemuda malang kekasihnya yang sangat dia cintai. Malam itu tak seperti biasanya. Rumah sang gadis mendadak sepi. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu utama dengan kerasnya. Dengan segenap keberaniannya, gadis itu mencoba mendekat dan membuka pintu utama. Namun, apa yang terjadi? Dilihatnya seorang nenek yang datang dalam mimpinya semalam ada di hadapannya sekarang, hingga gadis itu terjatuh lunglai tak berdaya. "Siapa kamu? Mau apa kesini?" tanya sang gadis ketakutan. Bukannya menjawab pertanyaan sang gadis, nenek itu malah semakin mendekati gadis itu. "Nenek hanya ingin memberikan ini, nak," jawab sang nenek sambil melemparkan sebuah bungkusan ke arah sang gadis. "Ini apa?" tanya sang gadis masih ketakutan dan gemetaran. Dengan suara lirih, nenek itu menjawab, "Itu rinso anti noda, nak, untuk membersihkan noda yang paling bandel."